Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Malam ini kita berbagi sebuah informasi sejarah yang cukup menarik terkait perkembangan pers yang ada di tanah air, dan khususnya nantinya ada di sebuah kota kecil bernama Lumajang, sebuah kota yang ada di bawah kaki Gunung Semeru. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui, cerita ini adalah cerita pada sekitar tahun 1930-an. Ketika saat itu secara nasional di Hindia Belanda terjadi yang namanya pressure terhadap kekuatan-kekuatan radikal, terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada di Hindia Belanda. Seperti kita ketahui bahwasanya situasi mulai mencekam karena pada tahun 1926 yang namanya di Banten dan di Cilegon terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia yang dimulai pada bulan Desember sampai 1926 sampai bulan Januari 1927. Dan karena itu pada saat pasca pemberontakan itu ada puluhan orang anggota Partai Komunis Indonesia digantung, ada sekitar 15.000 orang di penjara, dan 13.000 anggota Partai Komunis Indonesia dibuang ke Bovendigul, sebuah daerah, sebuah tempat baru yang mana sangat mencekam, yang ada di daerah bernama Papua, sebuah pulau yang sangat tidak friendly bagi manusia saat itu. Nah, situasi ini terus berlanjut, di mana pada 4 Juli 1927 kemudian muncul sebuah partai yang kemudian menjadi partai yang sangat radikal, yang sangat berani melawan pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Partai ini diketuai oleh seorang muda lulusan Sekolah Teknik Bandung bernama Insinyur Soekarno. Dan karena keradikalannya, pada bulan Desember 1929, Bung Karno pun akhirnya ditangkap oleh Gubernur Jenderal De Graaf dan dimasukkan di penjara Bencai, Bandung maupun Sukamiskin nantinya. Nah, situasi yang seperti ini terus berlanjut. Di mana-mana ada razia secara politik, para aktivis pergerakan ditekan di mana-mana. Di Surabaya, di Batavia, di Surakarta, dan sebagainya. Nah, salah satu juga yang mendapat tekanan yang cukup kuat adalah di daerah Tapal Kuda. Nah, cerita ini berlanjut. Kita ambil sebuah cerita yang ada di Regenskap Lumajang, sebuah kota kecil di bawah Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur. Jadi di Regenskap Lumajang saat itu, saudara-saudara, pada saat tekanan-tekanan yang luar biasa terhadap para aktivis pergerakan, ada sebuah lembaga jurnalis bernama Majalah Suara Desa. Majalah Suara Desa ini adalah majalah yang mengangkat tema tentang permasalahan masyarakat yang ada di desa-desa. Nah, Majalah Suara Desa ini kemudian digawangi oleh 3 serangkai, yaitu 1, Imam Sujai sebagai salah seorang, latar belakangnya adalah tokoh politik Sarekat Islam. Yang kedua adalah Sastro Dikoro, adalah seorang yang kemudian menjadi aktivis daripada Parindra, Partai Indonesia Raya. Dan yang ketiga adalah Nyono Prawoto. Nah, 3 orang ini kemudian disebut 3 serangkai. Dan Majalah Suara Desa ini terus mengangkat permasalahan, mengangkat topik permasalahan rakyat yang ada di desa-desa, salah yang saat itu ada di Lumajang pada khususnya. Nah, Majalah Suara Desa ini pun tidak mau juga ditekan oleh kekuatan-kekuatan pressure dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1934 ada sebuah tulisan daripada Sastro Dikoro, salah seorang dari 3 serangkai, yang menceritakan bagaimana penderitaan penduduk Lumajang yang diimigrasikan ke Lampung.
Jadi Pak Sastrodikoro saat itu mengangkat ini supaya menyindir pemerintahan Hindia Belanda. Karena saat itu program yang namanya transmigrasi sedang giat-giatnya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung yang namanya undernaming tersebut. Dan karena sindiran-sindiran itu banyak kemudian cercaan cacian terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan karena itu pada tahun 1934 Sastrodikoro sebagai salah seorang penulis dan 3 serangkai redaksi dari majalah Suara Desa ditahan oleh pemerintah Belanda dengan tuduhan preslik atau tuduhan pelanggaran undang-undang pers. Namun Suara Desa terus bekerja, Imam Sujai maupun Nyono Prawoto terus berjuang untuk kebebasan pers yang ada di Lumajang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, ini sekitar cerita yang bisa kita informasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa perjuangan pers di masa yang lampau tidak mudah. Dan 3 serangkai Lumajang sudah menyumbangkan yang namanya jiwanya, raganya maupun pikirannya untuk kebebasan pers yang ada di Hindia Belanda saat itu. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur YouTube yang saya banggakan. Kita berjumpa dalam edisi-edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.